Halo, kelompok kami akan membahas mengenai analisis ekspor benih lobster terhadap teori dependensi. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat kaya akan sumber daya kelautan. Salah satu komoditas ekspor adalah lobster. Namun pada tahun 2020, Kementerian Kelautan kembali membuka ekspor benih lobster. Ekspor benih lobster ini biasa tujuannya ke negara Vietnam, yang mana kemudian Vietnam akan mengembangbiakan lobster tersebut menjadi besar dan kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih menguntungkan. Benih lobster hanya dihargai seharga 3.000 sampai 4.500, yang mana akan merugikan para nelayan karena menurunnya penghasilan para nelayan tersebut. Selanjutnya, tingkatnya nilai ekspor suatu negara akan meningkatkan devisa negara tersebut. Namun di satu sisi, nilai jual pada benih lobster dapat menimbulkan overfishing. Overfishing ini artinya adalah proses penangkapan ikan yang secara berlebihan. Overfishing sendiri terdapat dua jenis. Yang pertama itu adalah terlampaunya ikan ukuran kecil yang tertangkap, sehingga ikan tidak cukup kesempatan untuk tumbuh menjadi ukuran yang layak tangkap. Ini disebut dengan istilah growth overfishing. Yang kedua, banyaknya ikan yang sedang matang gonat tertangkap, sehingga jumlah indukan yang melakukan pemijahan sangat terbatas. Hal ini berakibat jumlah anakan baru sangat sedikit. Ini disebut dengan istilah recruitment overfishing. Dalam kasus lobster di Indonesia, kedua jenis overfishing ini terjadi secara bersamaan, sehingga mempengaruhi keseimbangan populasi dan ketersediaan stoknya di alam. Lalu, dalam pembahasan terhadap larangan ekspor benih lobster juga diikuti oleh Permen KP nomor 1 tahun 2015 yang dibuat oleh Ibu Susi Pujiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia karena keberadaan dan ketersediaan lobster mengalami penurunan pada populasi lobster tersebut. Permasalahan terjadi pada benih lobster dan perekonomian masyarakat memiliki dampak, di mana permintaan benih dalam ekspor tinggi dikarenakan oleh aktivitas penangkapan lobster yang meningkat dan harga benih lobster mengalami kenaikan di mana dulu berkisar antara 1.500 sampai 2.500 rupiah, kini harganya melambung tinggi menjadi 17.000 sampai 20.000 rupiah. Dan hal ini membuat hasil tangkapan benih lobster mengalami penurunan pada tahun 2014 lalu. Oleh karena itu, Ibu Susi Pujiastuti mengemukakan untuk menjaga kelestarian sumber daya lobster agar ekosistem yang ada di Indonesia memiliki waktu jangka panjang terhadap peningkatan komoditas perikanan di Indonesia. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya yaitu Tiara, di mana penerapan penegakan hukum ini pernah dibuat oleh mantan Menteri Ikan Indonesia, yaitu bernama Bu Susi Pujiastuti. Ya, beliau itu pernah didukung penerapan hukum ini oleh lembaga-lembaga lainnya seperti NGO dari MMF, Kepala Badan Karantina Ikan, serta BKPIN Indonesia atau disingkat sebagai Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Indonesia. Oleh sebab itu, pada penerapan penegakan hukum Permen KP nomor 1 ini mengalami penurunan drastis pada tahun 2014 sebanyak 27.431 kg, serta pada tahun 2015 ini sebanyak 3.731 kg. Di sini ada namanya visualisasi dari benih-benih lobster. Sekian. Selanjutnya yaitu pembahasan terhadap teori dependensi menjelaskan tentang keuntungan yang dihasilkan melalui eksploitasi sumber daya alam yang dimana tidak dapat dinikmati secara merata oleh negara-negara berkembang dan memiliki kecenderungan yang hanya dinikmati oleh segelintir atau hanya beberapa orang dalam suatu masyarakat elit saja. Teori ini berusaha menjelaskan adanya hubungan ketergantungan yang diakibatkan oleh perdagangan internasional, yaitu terdapat pihak yang dominan dan bergantung pada hubungan asimetris hingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam suatu negara. Dengan hal ini bahwa suatu teori ini berusaha menjelaskan adanya hubungan perdagangan dengan masyarakat yang ada dalam suatu negara yang dominan dengan mengutamakan perdagangan yang baik dan benar dan aman.
Selanjutnya itu adalah Teotonio dos Santos, di mana ia merupakan salah satu pemikir dari teori ketergantungan atau teori dependensi ini. Beliau mengklarifikasikan bahwa ada 3 jenis ketergantungan. 3 jenis ketergantungan ini berkaitan dan berhubungan erat dengan teori dependensi yang dibahas. Yang pertama itu adalah ketergantungan kolonial akibat dari perdagangan luar negeri era kolonial yang bersifat monopoli sumber daya lainnya oleh pemerintah kolonial. Lalu yang kedua, ketergantungan industri finansial ditandai oleh dominasi modal besar di negara-negara kolonial melalui investasi bahan mentah primer untuk tujuan konsumsi di negara penjajah. Lalu yang ketiga itu ketergantungan teknologi industri pasca Perang Dunia Kedua, di mana banyak terdapat perusahaan multinasional melakukan ekspansi investasi di negara-negara berkembang.